Berbekal foto editan para pendukung anak abah dan juga pendukung Partai Kebu menfitnah Ibu Iriana Jokowi. Begitu sangat kejamnya mereka, tak punya etika dan norma-norma dan juga tidak mengenal yang namanya karma. Itulah mereka yang menghalalkan segala cara untuk menfitnah Ibu Iriana Jokowi. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya tertarik dengan beredarnya video tentang Ibu Iriana setelah muncul tweet dari si Tifa-Tifu ini ya, yang menyebutkan terong Bu Lurah. Saya tertarik, kemudian muncul video ini video lama. Kebetulan saya dapat ini videonya ya. Video lama seorang perempuan yang wajahnya sebenarnya nggak mirip dengan Ibu Iriana ya, tapi mereka edit wajahnya menjadi wajah Bu Iriana. Ini video lamanya sebelum diedit. Perhatikan baik-baik. Dan ini video yang mereka sebar. Mereka sudah mengedit wajahnya menggunakan wajah Ibu Iriana. Betapa keji ya para pembenci Pak Jokowi ini. Terutama orang-orang yang ada di X ya, di aplikasi Twitter. Mereka ini hampir semuanya rata-rata adalah anak-anak kebo. Saya pastikan mereka anak kebo. Mereka juga yang memfitnah Mas Gibran dengan kasus Fufu Fafa yang sudah saya bongkar ya. Saya bongkar habis bahwa itu bukan milik Mas Gibran. Tapi ternyata tidak ada yang berani menanggapi pernyataan saya tentang Fufu Fafa bukan milik Gibran. Karena apa? Kalau mereka menanggapi saya, maka akan ketahuan siapa pencipta dari fitnah Fufu Fafa ini. Bahkan ini akan memunculkan nama-nama pembuat Kaskus kerjasama dengan orang-orang Banteng. Makanya dia tidak berani menanggapi temuan saya. Kebetulan saya ada sedikit pengetahuan tentang editing video, editing gambar gitu ya. Maka saya menemukan ini. Menemukan video before dan video after diedit menjadi wajahnya Ibu Iriana. Sekarang kalian yakinkan bahwa mereka ini adalah penyebar-penyebar fitnah ini. Ya, bahwa mereka ini sudah sangat keterlaluan menghina Pak Jokowi, menjatuhkan, menistakan keluarganya, termasuk Ibu Iriana. Sekarang begini saja, bagaimana mungkin seorang Ibu Iriana yang menemani Bapak Jokowi dari nol bisa melakukan perbuatan-perbuatan amoral seperti itu? Ini video lama seorang ibu-ibu menggunakan terong untuk memuaskan dirinya. Video lama dan kebetulan saya dapat. Hanya saja saya tidak berani menampilkan di sini. Saya hanya mengcapture saja fotonya ya. Mengcapture fotonya membandingkan dengan video yang disebarkan oleh mereka di Twitter. Ternyata ini adalah editan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita petunjuk bagaimana untuk membela orang-orang yang tidak berdosa dari fitnah keji seperti ini. Ingat, di zaman Rasulullah, Siti Aisyah difitnah melakukan perbuatan asusila dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah membelanya dengan menurunkan sebuah ayat. Dan ini cara Allah membela Ibu Iriana dari fitnah keji mereka, yaitu ketemunya video lama ibu-ibu ini ya, sehingga kita bisa membandingkan, sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa video yang beredar di Twitter itu adalah video yang diedit. Alhamdulillah. Sebelumnya, fitnahan-fitnahan kepada Pak Jokowi tidak hanya kepada Pak Jokowi saja, namun demikian kepada anak-anak dan demikian yang terakhir juga kepada Ibu Iriana. Dan inilah ulasannya. Cuitan Dr. Tifa di X atau Twitter, terong Bu Lurah jadi trending topik. Belum usai pemberitaan OCCRP, media sosial X atau Twitter kembali diramaikan dengan isu yang mengarah ke keluarga Pak Jokowi setelah akun bernama Dr. Tifa mengunggah cuitan yang memancing berbagai reaksi netizen. Dalam cuitannya, Dr. Tifa mempertanyakan isu yang disebutnya sebagai terong Bu Lurah, yang ia klaim belum sepenuhnya dipahami. Netizen pun tak ketinggalan memberikan beragam reaksi atas isu yang semakin berkembang dan mengarahkan cuitan Dr. Tifa tersebut terhadap pernyataan Koni yang memberi peringatan pada Ibu Iriana Jokowi. Ibu Iriana, by the way jangan tenang-tenang dulu Buk, babak ibu belum keluar, ujar Koni Bakri dalam YouTube Abraham Samad yang tayang Senin 31 Desember lalu.
Sebelumnya Koni Rahakundini memberikan warning kepada Iriana Jokowi dan mengancamnya, jangan senang-senang dulu Bu, tunggu tanggal mainnya akan ada gebrakan. Ternyata adalah merupakan fitnahan di mana dengan menggunakan editing foto untuk memfitnah Ibu Iriana Joko Widodo. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan acur-acuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu di dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin, dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik bapak beranak ini. Ibu Koni coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Ibu Koni katakan, pembalasan lah, seperti gitu ya. Apakah elit-elit politik kita, ya kan, elit politik kita nih, terutama yang dalam pemerintahan sekarang, itu telah tersandarakah oleh pemerintahan sebelumnya, which is saya kalau boleh bilang itu si Raja Jawa wannabe, yang terus ingin mementingkan keuntungan pribadi atau keluarganya, ya kan, daripada kepentingan nasional. Persoalan yang terjadi sekarang ini, orang dibungkam, orang dikriminalisasi, hukum diperjualbelikan, itu karena peninggalan Rejim Mulyono yang masih cawe-cawe. Bukan cuma cawe-cawe, tapi udah ada kaki-kaki tangannya nggak lepas ya, dan jadi terus terus berkesinambungan gitu, saling membaca gitu. Kedua juga bukan cuma itu, tapi dia tuh kayaknya oke, kalau kita harus respect sama orang dan melihat sisi baiknya, satu-satu saya yang mesti saya akui, dia jago main catur sih, jago banget main catur politiknya. Betul, itu harus kita akui loh. Tapi gini loh, kamu tuh mau diakui bagus tapi untuk hasil yang jelek, atau kamu diakui bagus untuk hasil yang bagus, kan kembali ke diri kita. Semua dokumen ya, baik berupa dokumen rahasia dan dokumen-dokumen yang lain yang sudah dititipkan Ibu Koni di Rusia dan kemudian Ibu Koni sudah notariskan, itu Ibu Koni siap membukanya kalau misalnya kasus Hasto ini tetap dipolitisasi, dan seperti tadi yang disampaikan Ibu Koni bahwa Pak Hasto itu sudah siap untuk membongkar semua rahasia ya, sampai hancur-hancuran. Ini saya koreksi, izin komandan, saya koreksi. Oke. Saya itu hanya mendapatkan kepercayaan sebagai sahabatnya dititipi dokumen. Jadi kapan itu diumumkan, yang mana diumumkan, kenapa diumumkan, kapan dikeluarkan, yang nomor berapa dikeluarkan, udah pakai nomor nih Pak, saking banyaknya gue pakai nomor 1, 2, 3 udah pakai nomor, udah nggak pakai nama kasus apa, nah, ya kan, gitu. Udah pakai nomor. Itu tergantung keputusannya Hasto Kristianto dong, seorang pemilik dokumen tersebut. Bukan aku pemiliknya Pak. Saya ini hanya ketitipan. Jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni, Ibu Koni buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C, Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto. Kedua, saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Bu Koni berarti. Tapi tetap tenang. Nggak, ini mesti clear dulu. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Silakan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya, satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh, dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya, dia tuh kadal Pak. Ya dia mau lawan tuh T-Rex, Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Saya ini juga bukan PDIP,
I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi pribadi. Salah because you don't know her. Oke. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa, bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Oke. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu, udah dari kemarin-kemarin kali dia ngomonginnya. Oke. Tahu nggak sih drama politik kita makin seru aja? Sekarang nama ibu negara kita, Iriana Jokowi, dibawa-bawa sama pengamat militer Koni Bakri. Ini semua gara-gara kasus Hasto Kristianto yang jadi tersangka KPK. Yang bikin heboh, Koni bilang ada dokumen rahasia yang udah diamankan di Rusia. Bahkan dia ngasih peringatan ke Bu Iriana untuk nggak tenang-tenang dulu. Tapi yang menarik nih, Jokowi malah santai banget responnya. Beliau cuma ketawa dan bilang, ya nggak apa-apa, biasa aja. Jokowi bahkan cerita, selama jadi presiden, udah banyak hujatan yang dia terima. Mulai dari dibilang PKI, antek asing, sampai ijazah palsu. Dan sekarang malah nama istrinya yang dibawa-bawa. Yang bikin gue penasaran, kenapa ya Jokowi bisa sesantai itu ngadepin isu-isu sensitif kayak gini? Menurut kalian, sikap santai Jokowi ini tepat atau malah kelihatan nggak peduli? Drop pendapat kalian di komen.